Yesus, demi nama Yesus. Hingga tempat ini Tuhan dipenuhi dengan api kemuliaan-Mu dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan darah Yesus benteng kami semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami duduk di kaki-Mu dengan bersukacita, dengan penuh hati yang terbuka untuk menyambut firman-Mu, karena kami semuanya rindu akan lawatan-Mu. Kami semuanya percaya dan yakin bahwa kuasa Allah akan menjamah dan melawat kami semuanya hari ini di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Saudara tahu hari ini, minggu ini adalah minggu terakhir dalam November. Berarti saudara, besok kita sudah masuk dalam Desember. Ya, jadi saudara berkati. Ya, kalau kita bilang-bilang hari-hari hidup kita, ya bagaimana dan bagaimanakah keadaan kita tanpa Tuhan. Ya, saudara berkati, semuanya itu karena Tuhan semata-mata. Amin. Iya saudara. Nah saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran. Kita membuka dulu Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14. Kita mau melihat betapa dahsyatnya kuasa Allah itu saudara lagi dalam firman Tuhan pembacaan kita pada minggu ini. Keluaran pasal yang ke-14. Pada kemarin Tuhan Yesus, Roh Kudus berbicara di hati saya dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sahabat yang setia. Amin. Dia sahabat yang setia. Saya sudah 20 tahun lebih bersahabat dengan Tuhan Yesus sejak saya lahir baru terima Yesus. Dan memang sungguh nyata bahwa Tuhan Yesus itu sahabat yang setia. Dulu ketika saya baru-baru datang bertobat pada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, saya sudah sering menyaksikan hidup latar belakang saya sangat kelam dan sangat hitam, sangat gelap. Ya, tetapi ketika saya datang pada Tuhan Yesus, saya merasakan begitu indahnya hidup di dalam Tuhan Yesus, dan bagaimana indahnya bersahabat dengan Tuhan Yesus. Saudara, saya memutuskan waktu itu untuk saya mendalami cinta saya dulu dengan Tuhan Yesus. Dan waktu itu saya memutuskan saya tidak mau diganggu oleh perempuan manapun. Saya mau hanya mencintai Tuhan Yesus. Saya menetapkan hati seperti itu, saudara. Waktu saya masih pemuda diselamatkan Tuhan. Ya, saya waktu itu masih umur 20-an tahun, 23 tahun. Saya lahir baru, saya datang pada Tuhan Yesus. Dan saya ketika pertama kali saya datang menerima Yesus, saya mengalami satu kedamaian yang luar biasa yang tidak pernah saya dapatkan dalam dunia ini. Nah, disitulah saya rasakan, saya langsung saudara bisa merasakan bahwa hidup dalam Tuhan Yesus itu benar-benar sungguh lebih dari segalanya. Dan waktu itu saya memutuskan untuk memberikan hati saya kepada Tuhan Yesus saya. Ya. Nah, saudara berkati, memang kalau kita mau mencintai Tuhan Yesus, kita tidak akan menjadi seorang pemuda yang cengeng. Saudara, seorang pemuda yang cengeng atau seorang nona yang cengeng. Tahu saudara, kalau arti cengeng itu palese, suka merengek-rengek, saudara. Ya, bagaimanakah seorang pemuda yang bukan seorang pemuda yang cengeng atau nona yang cengeng, yang suka, yang gampang berapa yang kasih lemah dan menangis
di dalam menghadapi kehidupan. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa kita bersama Tuhan Yesus, kita pasti menjadi seorang pemuda dan menjadi seorang pemudi yang gagah, ya, yang gagah. Jadi sejak saya baru menerima Yesus, saya tidak pernah mau menangis karena nona. Ya, saya tidak pernah mau menangis karena mengharapkan cinta seorang nona. Ya. Karena saya sudah menetapkan hati hanya mencintai Tuhan Yesus. Kalau urusan nona itu saya serahkan urusan Tuhan. Tuhan yang urus. Makanya saya sudah beberapa waktu setelah lahir baru, ya, walaupun banyak nona-nona di sekeliling saya tidak mau tertarik dengan nona. Tapi saya hanya tertarik dengan Tuhan Yesus. Karena sangat luar biasa, saudara. Tuhan Yesus sahabat yang setia, amin. Iya. Tapi saudara mungkin berpikir, loh, kalau kita hanya tertarik dengan Tuhan Yesus, sudah tertarik dengan nona, nanti kan jadi panglaku. Kalau saudara panglaku, panglima lajang tua. Panglima, panglima lajang Tuhan, saudara. Berarti nanti kan sampai umur 40 tahun nanti bisa-bisa gak menikah. Kalau ada cinta Tuhan Yesus, sudah mau tertarik dengan nona, saudara. Nah, nanti Tuhan Yesus yang ngatur semuanya, apalagi masalah jodoh. Amin. Kalau setiap orang kan sudah punya tulang rusuk. Kalau yang laki-laki, nah, saudara, ya. Kalau laki-laki kan tulang rusuknya hilang satu. Makanya rusuk laki-laki itu yang sebelah kanan 14, yang sebelah kiri 13. Karena satu udah hilang, diambil Tuhan untuk dijadikan nona. Nah, itulah yang perlu kita cari. Di mana itu berada? Tulang rusuk yang diambil dari rusuk kita ini dan dijadikan seorang perempuan, itulah yang perlu kita cari. Di manakah itu berada? Nah, itu hanya Tuhan yang perlu kita tanya. Karena Tuhan yang tahu di mana tempat perempuan ini. Amin. Iya. Jadi waktu saya mendengar firman Tuhan seperti itu, wah, saya tanya Tuhan lah. Karena kalau saya yang cari-carinya nanti nggak tahu yang mana, nanti kan terlalu banyak nona di muka bumi. Iya kan? Terlalu banyak perempuan. Iya kan, saudara? Apalagi sudah berkali kalau mau lihat nona-nona yang mana, wah, apalagi kalau lihat dia putih, hidungnya lancip, bisa-bisa kita, wah, ini mungkin dia hidungnya mancung betul 1 meter ke depan. Dia masih dicaplong, hidungnya udah sampai di soe. Karena sampai mancungnya. Wah, jangan ini jodoh saya. Saudara, tetapi belum tentu. Saudara, belum tentu. Tuhan yang lebih tahu di mana. Apakah mancung ke dalam atau mancung keluar? Waktu Tuhan tunjukkan, inilah jodohmu, saya lihat mancung ke dalam. Ya ampun, Tuhan Yesus, putri malah dengan apa adanya. Belum pernah ada kasih di dunia, ya kan, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Saya pun menangis karena saya harus menerima seorang yang mancung ke dalam. Ya, pernah saya impikan dalam hidup saya dari dulu, kalau perempuan yang mancung ke dalam itu yang mau menjadi bagian saya.
Karena yang saya idam-idamkan harus mancung keluar. Kalau Tuhan izinkan saya memilih, saya akan memilih Tuhan yang mancung keluar. Tapi Tuhan bilang itu dilu. Saya bilang ya Tuhan, ya ampun, Tuhan, nego Tuhan, nego. Kalau bisa nego sedikit Tuhan. Saya nggak minta mancungnya 1 meter ke depan, kalau bisa hanya 4-5 cm nggak apa-apa. Ya sudah. Tapi Tuhan bilang belum pernah ada. Artinya terima apa adanya yang dari Tuhan. Saya menangis karena saya harus menerima apa kata Tuhan. Saya bilang sudah ada dari Tuhan pilihan saya, tapi Tuhan bilang ini yang sama kamu. Saya menangis. Mata saya kalau ditampung waktu itu satu mau hanya untuk menangis itu, saudara. Kalau waktu itu di sekeliling saya kan banyak yang putih, yang hidungnya lancip macam-macam. Saya hanya melihat aja. Mau pingin pegang hidungnya. Tapi waktu saya mau lihat-lihat hidungnya, Tuhan toki dia bilang, yang sana. Yang sana. Yang ini dong Tuhan. Yang sana. Saya berjalan, tapi saya tidak melihat mana yang saya tuju. Biarlah Tuhan yang membawa saya kemana yang Dia mau. Jodoh itu di tangan Tuhan. Tidak usah pusing-pusing cari jodoh keliling sana sini. Nanti sudah ada tempatnya Tuhan tunjukkan kapan waktunya. Amin. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Cintai Tuhan Yesus lebih dulu. Amin. Amin. Iya, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus sahabat yang setia. Ketika sudah berakar hati saudara mencintai Tuhan Yesus, lalu sudah waktunya Tuhan lihat, Dia tunjukkan jodoh saudara. Saudara tidak akan pernah mencintai jodohmu itu melebihi mencintai Tuhan Yesus. Saudara tahu ketika Abraham mulai mencintai lebih anaknya Ishak, Tuhan Yesus bilang, aku akan ambil anakmu itu. Saudara, kalau kita sudah berakar mencintai lebih dulu Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah mencintai lebih orang yang diberikan Tuhan sebagai jodoh kita daripada mencintai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itulah sahabat yang sedih. Jodoh kita itu pun bisa menyakiti kita, karena Dia manusia biasa. Di sini ada istilah 3 kata yang sering diperkatakan. Yang pertama PE, yang kedua OE, yang ketiga OA. Ya kan saudara? Ada PE, ada OE, ada OA. Nah, yang PE ada orang tukang PE. Ada juga yang tidak suka di PE. Saudara. Ya. Jadi mana yang saudara pilih? Saudara pilih tukang PE atau saudara pilih lebih suka di PE? Akhirnya jadi OE.
Kalau udah di PE pasti jadi tapoa. Ya, saudara. Nah, saudara. Jadi semuanya itu baik yang di PE maupun non PE itu akan Tuhan ubah menjadi segambar dengan Tuhan Yesus. Amin. Iya, saudara. Jadi Tuhan Yesuslah sahabat yang setia. Saudara, tanam ini di hati saudara. Ya, supaya jangan saudara gampang lemah karena seorang nona, atau jangan gampang lemah karena seorang nona. Karena hilang nona itu daripada masih ada Tuhan Yesus. Tapi jangan sampai Tuhan Yesus yang hilang. Ya kan? Kalau Tuhan Yesus yang hilang bagaimana? Repot 7 keliling. Kalau itu nona yang hilang, berarti mungkin bukan itu dia orangnya. Masih ada yang belum ketemu. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya agak bawa sedikit ke situ karena kemarin Roh Kudus tiba-tiba di atas motor saya, Roh Kudus bicara, Tuhan Yesus setia, sahabat yang setia. Nah, itu saudara. Tapi firman Tuhan sebenarnya bagi kita dari Keluaran 14 ini yang mau kita baca sekarang. Mari kita membuka Alkitab kita. Saudara sudah bisa konsentrasi sekarang kan? Iya, mari kita konsentrasi kepada firman Tuhan. Itu masih intro saudara. Keluaran 14 kita membaca ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Kita membaca bersama-sama Keluaran 14 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Saudara, hari ini sebelum kita membaca firman Tuhan ini, hari ini kita tidak ada fellowship sektor karena panitia KKR Natal rapat. Jadi ketua panitia KKR Natal untuk mengadakan rapat dulu karena besok sudah masuk Desember. Jadi ini rapat pertama supaya diadakan rapat pemantapan untuk KKR Natal kita. Bagaimana dekorasi, kapan kerjanya, bagaimana undangan, apakah sudah mulai ada penjajakan, bagaimana konsumsi, apakah beli daging babi atau daging kambing atau daging rusa yang susah didapat. Perlu dibicarakan, amin. Iya, saudara. Jadi saudara kasih. Jadi hari ini selesai ibadah ini kita akan ketua panitia mau mengadakan rapat dulu pemantapan untuk KKR Natal ini. Supaya kalau bisa tepatnya dihias dari gereja ini. Ya saudara, apakah buat pohon terakhir 5 meter di depan supaya lebih tinggi dari atap sen kontraknya, yaitu dibahas dengan saudara. Ya, karena itu perlu sekali walaupun begini keadaannya supaya bisa dihiasi setepatnya gereja. Baik saudara ya. Jadi saudara hari ini tidak ada fellowship sektor tapi rapat panitia. Nah, minggu depan baru kembali diadakan fellowship sektor sebagaimana biasanya. Jadi daftar absen KKS Haleluya dan KKS gereja nanti saudara serahkan, ya, karena tidak ada fellowship. Dan juga mulai minggu depan kita juga akan menetapkan wakil pemimpin sektor yang untuk bisa menangani dan juga membantu pemimpin sektor. Jadi kita angkat segera karena kita perlu secepatnya pemuritan bagi pemimpin-pemimpin dalam Tuhan. Jadi wakil pemimpin sektor kita di Ruth Nubatoni, saudara, untuk membantu pemimpin sektor di dalam menggumuli dan menangani kedua KKS yang sudah ada. Jadi saudara, bagi saudara juga
yang sudah mulai bertumbuh dalam Tuhan, supaya saudara persiapkan, karena kalau ada KKS yang dibuka supaya bisa saudara menjadi pemimpin KKS yang baru. Amin, saudara. Iya. Jadi minggu depan baru kita tetapkan sebagai wakil pemimpin sektor, yaitu Ruth Lubatoni. Iya, puji Tuhan, saudara. Mari kita membaca dulu Keluaran pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Iya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudaraku yang kekasih, di sini ada firman Tuhan, ada kuasa Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang sangat luar biasa. Yaitu saudara, itu yang mau kita lihat sekarang, di mana saudara Tuhan menyuruh Musa untuk membelah laut seberang. Jadi saudara perlu pahami ayat yang ke-16 ini, saudara. Coba lihat sekali lagi dan kita baca. Saudara lihat, tangkap apa yang saudara bisa dapat dari situ. Kita membaca bersama-sama sekali lagi 16, 1, 2, 3 ya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara lihat di situ bahwa Tuhan menyuruh Musa membelah air laut ini. Saudara, bukan Musa yang suruh Tuhan. Tuhan, tolong belah air laut ini. Bukan, saudara. Saudara jangan suruh Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan yang sakit ini. Saudara jangan suruh Tuhan, Tuhan tolong bebaskan orang yang dirasuk roh jahat ini. Tapi Tuhan yang suruh Musa, Musa belah air ini. Saudara yang kasih, kenapa Tuhan berani menyuruh Musa untuk membelah air laut itu, saudara? Karena Tuhan sudah melihat bahwa kuasa Tuhan itu sudah ada pada Musa. Sudah ada kuasa Tuhan pada Musa. Makanya Tuhan yakin Tuhan Musa bisa membelahnya dengan kuasa Tuhan yang sudah ada padanya. Kenapa saudara saya berani mengangkat saudara jadi pemimpin KKS? Bukan karena saudara seorang yang pintar khotbah. Saya lihat bukan itu. Karena saya sudah melihat kuasa Tuhan itu sudah ada pada kita. Amin. Kenapa saudara saya berani mengangkat saudara jadi pemimpin sektor atau wakil pemimpin sektor? Karena saya melihat kuasa Tuhan itu sudah ada pada saudara. Amin. Dan saya akan terus berdoa untuk mengalirkan kuasa Tuhan itu pada saudara. Amin. Maka saudara akan terus dipenuhi kuasa Tuhan. Saya bukan melihat saudara karena saudara pintar khotbah, pintar song leader, baru saya angkat, baru diangkat Tuhan, saudara. Bukan. Tapi karena Tuhan sudah melihat Musa, ada kuasa Tuhan Allah itu pada dia. Maka Tuhan bilang, belah Musa, belah air itu. Amin. Tuhan yakin menyuruh dia. Saudara lihat, bukan Musa yang suruh Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan, ini kita tidak bisa di mana-mana ini. Karena tentara Mesir mengejar laut di depan. Kita mau lari di mana Tuhan? Tolong Tuhan, belah Tuhan airnya Tuhan, supaya kami bisa lewat Tuhan. Tolong tidak, saudara, jangan kita yang
Kita yang hamba, amin. Amin. Kita yang hamba Tuhan. Bukan Tuhan yang hamba, kita Tuhan. Karena kalau kita suruh Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, musnahkan saja dia Tuhan. Nah itu kan artinya berarti kita Tuhan yang hamba. Tapi kita yang hamba Tuhan, Tuhan Yesus itu yang Tuhan. Baru kita yang disuruh Tuhan. Coba baca sekali lagi 16. Benarkah memang Tuhan yang suruh Musa atau Musa yang suruh Tuhan? Kita membaca bersama-sama ayat 16. 1, 2, 3. Iya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berlari-lari di tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara lihat jelas di situ, amin. Musa yang disuruh Tuhan. Musa yang disuruh Tuhan karena Musa yang hamba Tuhan. Ya. Saya pernah sampaikan saudara yang kasih, ya, bahwasanya saudara, kenapa Tuhan berani suruh Musa? Karena Tuhan melihat kuasa Tuhan itu sudah ada pada Musa. Kenapa dia tidak suruh Harun? Harun ini kakak Musa. Tuhan ini beda bungkakan, dia lebih tua, dia satuan. Tuhan itu tidak memandang secara fisik. Tuhan itu tidak memandang secara umur, secara jasmani. Kan Harun itu kakak yang tua ya, Musa anak yang kedua, Miriam anak yang bungsu. Tapi Musa yang disuruh Tuhan, kenapa? Karena Musa yang dipilih Tuhan. Ya. Harun pun memang dipilih Tuhan sebagai imam. Jadi untuk masalah menggembalakan umat Tuhan itu bagian Musa. Ya, sudah. Makanya Musa yang disuruh Tuhan. Saudara tahu kenapa Musa ini bisa dipakai Tuhan sangat luar biasa sampai membelah laut yang begitu luas. Padahal saudara, Musa ini dari kecilnya dia sudah anak yang terbuang. Waktu Musa berumur masih 3 bulan, dia sudah dibuang ke sungai Nil, dimasukkan ke dalam keranjang dan dihanyutkan ke sungai Nil. Karena waktu itu ada perintah untuk membunuh bayi 2 tahun ke bawah. Bayangkan saudara, Musa ini bukan anak yang hidupnya istimewa dari lahirnya, anak yang terbuang, tapi dipilih Tuhan. Dia terbuang dari dunia tapi dipungut Tuhan. Tuhanlah yang mengambil Musa dari sungai Nil ketika dia dibuang. Kan masih syukur banget itu karena Tuhan yang mengambil dia, makanya dia bisa ketemu dengan putri Firaun. Coba saudara, kalau tidak ada yang mengambil Musa dari sungai Nil, tidak ada yang mendapat Musa dari sungai Nil, berarti air sungai membawa Musa sampai ke mana? Akhirnya Musa pasti mati. Tidak jadi dia, saudara, kasih bisa dipakai Tuhan kalau akhirnya dia akan mati di sungai Nil. Dia orang yang terbuang. Dari kecilnya saja dia sudah terbuang. Saya ingat waktu saya berumur saudara 1-2 bulan, saya dibuang. Saya dibuang sama kakak saya. Saya syukur masih hidup. Ya. Saudara yang kasih, dan setelah besar pun Musa, dia pun dibuang oleh Firaun. Dia pernah dibuang sama Firaun. Kenapa saudara? Saudara bayangkan, dia dibesarkan di istana
Musa ini, saudara. Dia dibesarkan di istana Firaun. Kalau seorang anak dibesarkan di istana raja, ya pasti semuanya berkecukupan, semuanya beres, semuanya ada, makanan, semuanya pakai.